Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, malam hari ini kita memasuki bulan suci Ramadan pada malam ke-21, termasuk dari al-ashrul awakhir min syahri Ramadan, 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan, yang mana pada 10 hari di bulan suci Ramadan itu dulu Nabi Muhammad SAW kalau sudah memasuki hari-hari semacam demikian, beliau ini memperbanyak untuk mujahadah, yaitu beramal ibadah diperbanyak khususnya di malam hari ya, untuk meraih salah satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar, yang dikatakan malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan ya. Dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum zaman dahulu kala begitu juga. Yang pernah saya baca biografinya itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karramallahu wajhah. Itu kalau sudah al-ashrul awakhir min Ramadan, 10 hari di bulan suci Ramadan itu biasanya beliau duduk di mihrab. Saya lebih mudah mengatakan duduk di tempat biasa beliau itu sholat. Kalau di tempat sini kan saya punya tempat ini sajadah tetap itu di situ ya. Nah, ini tempat sholat saya. Ya, sholat 5 waktu di situ. Nah, maka beliau seperti itu juga lah kurang lebih, duduk di situ. Ya, menunggu waktu sholat, khususnya kalau malam hari. Itu begitu yang pernah saya baca, itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau ini sebagaimana layaknya juga orang-orang Arab itu biasanya berjenggot gitu ya, umumnya. Maka dalam riwayat yang pernah saya baca, Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau sudah ashrul awakhir demikian memegang jenggotnya begini ya, sambil menangis. Beliau itu menangis karena takut ditinggal bulan suci Ramadan. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi menangis. Wah, kita mengatakan wah gitu. Kalau saya katakan bahasa Indonesia, aduh, bisa barangkali begitu ya. Aduh, ini bulan suci Ramadan sudah dekat, hampir habis. Gimana ya, andai kata saja bulan suci Ramadan itu masih lama, sehingga aku bisa mencari pahala lebih banyak lagi ya, untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah, ya kan? Mencari malam Lailatul Qadar, begitu. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang pernah saya baca. Ya, luar biasa. Dan juga ulama-ulama salaf terdahulu kalau sudah al-ashrul awakhir begitu juga mereka. Nah, tentu kita menginginkan kalaupun itu kita tidak bisa persis seperti mereka. Ya mungkin standar kita ini berbeda ya, mungkin ya, keilmuan kita berbeda, keimanan kita berbeda, ya kan? Maksudnya standarnya kita tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka-mereka ini ulama-ulama salaf ya, orang-orang terdahulu ya. Tapi paling tidak kita semangatlah untuk mengisi 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu. Ya kita semangat, belajar semangat gitu ya. Zikir pada Allah semangat. Paling tidak kita berharap mudah-mudahan malam ini misalnya, ini kan malam 21 ya. Mudah-mudahan malam ini Allah SWT mentakdirkan turunnya malam Lailatul Qadar, gitu ya. Kemudian nanti malam 23 juga begitu kita. Ya Allah, mudah-mudahan malam hari ini malam 23 itu maksudnya, esok lusa ini diturunkan malam Lailatul Qadar. Juga tatkala malam 25, 27, 29 ya kan. Itu hati kita memohon kepada Allah agar apa? Dapat malam Lailatul Qadar. Walaupun menurut sebagian ulama itu pendapat terkuat ya. Pendapat terkuat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu turunnya pada hari-hari ganjil
di akhir bulan suci Ramadan atau 10 hari bulan suci Ramadan ya. Kata orang Jawa itu likuran katanya. Kata orang Jawa itu likuran. Ini orang Kalimantan tidak ngerti likuran ya. Likuran itu begini, selikur itu namanya 21. Telulikur ya itu namanya 23. Terus selawe itu masuk 25. Pitulikur nah itu 27. Piro terus berapa? Songolikur. Nah, likur namanya 29. Nah, itu namanya likuran, malam likuran. Itu yang masyhur begitu ya. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak harus malam ganjil. Begitu ya. Bahkan ada lagi yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu mungkin juga mulai dari 1 Ramadan itu sudah pernah. Artinya turun malam Lailatul Qadar sudah ada. Maka di awal Ramadan sampai akhir adalah seorang itu mencari malam Lailatul Qadar gitu maksudnya. Ya begitulah pendapat para ulama. Namun malam hari ini saya tidak akan bicara tentang malam Lailatul Qadar dalam kapasitas sebagai keilmuan ya, tapi saya ingin menukil atau kita membacakan ada satu kewajiban ya. Kalau malam Lailatul Qadar kita diperintahkan untuk banyak beribadah ya dah. Itu ibadahnya kebanyakan adalah sunnah gitu ya. Kalau ini saya akan bicara yang wajib. Bicara yang wajib. Apa itu? Yaitu terkait dengan masalah zakat. Nah, zakat ini kan sebentar lagi kita wajib mengeluarkan zakat gitu ya. Ya bukan sebentar lagi sih, sebenarnya mulai dari kemarin-kemarin ada satu zakat namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah wajib bagi setiap orang yang minimal itu pada malam lebaran, malam takbiran itu loh. Pada malam takbiran kok dia ini mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Mungkin lebih mudah zakat fitrah dalam hitungan saya kemarin saya katakan 3 kilo lah, 3 kilo beras ya. Tatkala seseorang itu malam takbiran dia mampu untuk mengadakan beli beras, mengadakan bagi dirinya memiliki beras sebanyak 3 kilo mampu ya. Dan dia sudah bisa memberi makan anak cucunya, anak istrinya maksudnya ya dah, yang menjadi tanggungannya. Maka saat itu dia berkewajiban untuk membayar zakat. Tidak ada kalimat dia kaya atau tidak kaya, itu pokoknya mampu tatkala malam lebaran atau malam takbiran maka dia wajib mengeluarkan zakat walaupun kondisinya tidak mampu. Tapi tatkala dia kondisinya tidak mampu, itu dia berhak menerima zakat. Jadi sebagian orang-orang untuk ikhtiaton mencari keselamatan gitu ya, dia menerima zakat, tapi dia mengeluarkan zakat juga gitu. Karena mengeluarkan zakat, tatkala dia menerima zakat sebagai orang tidak mampu, di saat itu dia mampu, maka dia mengeluarkan zakat juga. Begitu ya. Nah, malam hari ini kita akan bicara bukan masalah kapan mengeluarkan zakat, tapi ada yang lain, yaitu terkait dengan perbedaan amil zakat dan panitia zakat. Ini banyak orang salah paham ya. Ini penting juga untuk dipahami ya oleh setiap orang. Jadi di dalam urusan perzakatan kita bicara zakat fitrah, sudah ya. Itu ada yang namanya amil zakat, ada yang namanya panitia zakat. Ternyata tidak sama. Ya, kadang-kadang orang awam mengatakan loh ya panitia itu amil itu panitia. Tidak begitu menurut aturan syariat. Tidak saja. Karena itu saya persilakan Akhina Muhammad Ilmi untuk membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Amil dan panitia zakat, karya Kiai Haji Lutfi Basari. Sudah banyak kalangan yang menerangkan perbedaan antara amil zakat dan panitia zakat. Perbedaan keduanya memang sangat tipis, hingga banyak pelanggaran yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya jika datang bulan suci Ramadan, di mana terdapat pelaksanaan zakat fitrah di dalamnya. Ya, lanjut. Demikian juga kebiasaan baik para pembayar zakat mal yang ingin mendapatkan keberkahan bulan puasa, hingga ramai-ramai mereka menyalurkan zakatnya di bulan Ramadan pula. Ya, kalau zakat fitrah memang wajib dibayar pada bulan suci Ramadan. Kalau zakat mal disunnahkan.
Kalau misalnya ada perhitungan dalam 1 tahun, belum 1 tahun namanya ditakdir, didahulukan. Begitu ya, disunahkan ini. Sunnah mengeluarkan pada bulan suci Ramadan. Lanjut. Di antara yang dibahas oleh para pakar tentang perbedaan amil zakat dengan panitia zakat yang penting untuk diketahui masyarakat antara lain sebagai berikut. Baik. Imam Syafi'i mendefinisikan amil sebagai orang yang bekerja mengurusi zakat, sedang dia tidak mendapat upah selain dari zakat tersebut. Ya, kalau menurut pandangan Imam Syafi'i ya, yang namanya amil zakat, amil ini adalah orang yang mengurusi zakat. Sedangkan dia tidak dapat upah dari zakat tersebut, tidak dapat upah. Gitu ya, amil zakat ini secara global. Gak dapat upah itu ya misalnya gak dapat bayaran, maka dia boleh menerima bagian zakat. Begitu ya, bukan dapat bayaran gitu. Tapi itu masih global, itu masih global. Lanjut. Madhab Syafi'i merumuskan amil sebagai berikut. Amil zakat yaitu orang-orang yang dipekerjakan oleh imam atau pemerintah untuk mengurusi zakat. Nah ini yang terpenting menurut madhab Syafi'iyah, bahwa yang namanya amil ini ya, yang amil itu berhak menerima zakat. Amil itu adalah orang-orang yang dipekerjakan oleh imam atau pemerintah. Untuk apa? Untuk mengurusi zakat. Jadi misalnya gini, ada 2 orang ini ya, ada Ustadz Dadi sama Ilmi itu ya. Saya perintah sama Ilmi, saya misalnya pihak pemerintah, ya atau gubernur, atau apa, atau bupati, itu apa ya. Kalau di Indonesia ini paling tidak dari Departemen Agama atau dari KUA gitu. Saya menugaskan saudara Ilmi untuk menjadi amil zakat resmi. Saya sebagai pejabat, saya tunjuk. Mungkin kalau di sini ada sertifikatnya barangkali begitu, sebagai utusan. Ya, sebagai utusan dari pemerintahan, penunjukan, maka kamu harus jadi pengurus yang mengurusi tentang zakat. Itu namanya amil. Sudah? Sedangkan di sini ada Ustadz Dadi ini misalnya punya punya musola itu ya. Ya, dan orang-orang musola ini bersepakat, kita membuat panitia zakat saja gitu. Maka ditunjuklah ketua panitia Ustadz Dadi. Perbedaannya apa? Ustadz Dadi tidak dapat penunjukan dari pemerintahan setempat, tapi dari masyarakat. Sedangkan saudara Ilmi mendapatkan penunjukan dari saya. Mungkin saya sebagai camat atau sebagai lurah dan lain sebagainya. Kan ada perbedaan di sini ya. Ini dengan kemauan sendiri bersama masyarakat, yang ini ditunjuk oleh pemerintah. Maka saudara Ilmi ini yang namanya amil zakat, sedangkan Ustadz Dadi namanya panitia zakat. Begitu. Lanjut. Mereka adalah para karyawan yang bertugas mengumpulkan zakat. Para karyawan, dikatakan karyawan karena apa? Karena bekerja pada pemerintah. Urusan tetap, gaji tetap, tidak tetap, misalnya kalau sekarang itu ada istilahnya pegawai honorer, itu bukan masalah. Tapi jelas ini bekerja pada pemerintah. Begitu. Lanjut. Menulis, mendatanya dan memberikan kepada yang berhak menerimanya. Dimasukkannya amil sebagai asnaf menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang atau individual, tapi merupakan tugas jamaah atau bahkan menjadi tugas negara. Ya, karena amil yang ditugaskan oleh pemerintah tadi itu dalam fikih dimasukkan sebagai 8 asnaf, 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Ya, maka ini sebenarnya zakat itu tidak urusan individu, orang per orang, walaupun yang diwajibkan adalah individu. Tapi ada karena sesuatu yang yang menjadikan masyarakat ini bisa diatur sedemikian rupa oleh pemerintah dalam artian yang berkuasa di situ, ya. Maka dibentuklah yang namanya amil. Maka amil ini dijadikan oleh syariat sebagai salah satu bagian yang boleh menerima zakat. Berbeda dengan panitia. Kalau panitia tidak berhak menerima zakat karena tidak ditunjuk oleh pemerintah. Jelas ya? Lanjut. Zakat punya anggaran khusus yang dikeluarkan darinya untuk gaji para pelaksananya. Ya, zakat punya anggaran khusus dari pemerintah, gitu ya, yang dikeluarkan darinya untuk gaji para pelaksana. Ya, tadi ini ya, karena ada istilahnya diatur oleh negara.
Kalaupun dia ini asalnya pegawai negeri, kalau di Indonesia tak masalah. Misalnya pegawai negeri, dia ini pegawai kecamatan, kemudian disalurkan membantu kan gitu kan bisa. Atau kalau enggak begitu. Dia ini orang biasa, orang kampung, cuman terdaftar sebagai pegawai honorer untuk urusan zakat. Yaitu seperti apa ya? Seperti job-joban gitu ya, job-joban di bulan suci Ramadan. Boleh saja asalkan ada restu atau peresmian dari pemerintah itu boleh. Ya, lanjut. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pengelola zakat atau amil zakat adalah: 1. Muslim. Muslim, harus muslim. 2. Mukallaf. 3. Jujur. 4. Memahami hukum-hukum zakat. Ya, jadi seorang ini harus paham ya hukum amil, jadi ditunjuk harus ngerti hukum zakat, itu harus tahu, bukan asal orang daftar gitu. Lanjut. 5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Ya, misalnya orangnya tidak dalam keadaan yang sakit ya, atau mohon maaf misalnya cacat misalnya ya, tidak bisa gitu, tapi dia betul-betul mampu. Oke, secara dohir kayak saudara Ilmi ini dilihat secara dohir mampu dia kan begitu. Lanjut. 6. Laki-laki. Ya, perempuan tidak boleh ya, tidak boleh ikut di sini ya. Laki-laki. Kemudian 7. Sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang merdeka, bukan seorang hamba. ya, sebagian ulama ini bagus juga, ini bukan budak, tapi seorang merdeka. Ya, seperti sini kan merdeka semua orangnya ya. Cuma tidak merdeka karena lockdown ini ya. Kalau secara umum kita namanya orang-orang merdeka, bukan budak. Maka boleh ya. Lanjut. Dengan bunyi definisi amil zakat adalah orang yang dipekerjakan oleh imam atau pemerintah di Indonesia diwakili atau di Indonesia diwakili pihak Depak dan jajarannya. Ya, maksudnya pemerintah atau imam kalau di Indonesia bisa diwakili oleh instansi Depak, Departemen Agama. Departemen Agama kan ada bagan-bagan ya. Salah satu dari sekian bagannya itu adalah KUA kan gitu ya. Atau ya KUA lah kalau di Indonesia ini yang paling terkecil di desa-desa atau paling tidak di kecamatan, kelurahan itu ada KUA gitu. Maka dari KUA lah boleh yang menunjuk gitu. Lanjut. Untuk mengambil zakat kemudian membagikannya kepada para mustahik zakat. Ya, maksudnya tugasnya amil itu adalah mengambil zakat dari masyarakat, kemudian menyalurkan ke para mustahik, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat begitu. Lanjut. Maka dapat kita pahami jika ada perorangan, kelompok, lembaga di tengah masyarakat seperti ormas, takmir masjid dan sebagainya yang membuat amil zakat, maka tidak sah atau dikatakan amil zakat sebab tidak diangkat oleh imam atau pemerintah. Sebenarnya yang demikian cukup dinamakan panitia zakat. Ya, kalau ada ormas atau musola atau kampung atau pesantren barangkali dan lain sebagainya ya, yang ingin mendirikan atau menolong, maksudnya ya mempermudah orang membayar zakat, itu sebenarnya mereka ini bukan amil. Maka saya gambarkan di sini ini ya. Kalau misalnya Ustadz Hadi dengan komunitasnya, ada musola, ada masjid, ingin membantu masyarakat agar masyarakat tidak bingung kepada siapa ya, gitu, kepada siapa disalurkan, kan tidak semua orang juga tahu kan gitu ya. Maka dibukalah namanya panitia zakat, itu bukan amil. Sama-sama tugasnya sama, cuman bedanya kalau amil yang ditunjuk oleh pemerintah, maka ini termasuk dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Bagiannya gitu ya, ada aturannya sendiri. Sedangkan Ustadz Hadi tadi itu yang sebagai panitia maka tidak berhak menerima zakat karena bukan masuk dalam 8 asnaf atau 8 golongan penerima zakat. Kecuali kalau dari kelompok ini ya ada orang miskin. Sudah ya? Nah, misalnya di sini ada, saya sebut di situ ada namanya Huda misalnya. Huda ini diajak oleh Ustadz Hadi sebagai panitia zakat. Kebetulan Ustadz Hadi ini mampu, maka Ustadz Hadi tidak boleh menerima zakat atas nama amil karena bukan amil dia. Sedangkan Huda ini saya lihat misalnya, dilihat ini orang miskin tapi membantu lah.
Huda ini boleh menerima zakat bukan karena sebagai panitia, tapi karena sebagai masakin atau miskin atau fukorok begitu. Beda kalau tadi itu ya, amil zakat. Amil zakat ini walaupun punya, ya dah, mungkin kehidupannya setara dengan Ustaz Dadi ini setara. Tapi karena ini diangkat oleh pemerintah atau resmi, maka dia masuk dalam 8 asnaf, boleh menerima zakat. Begitu. Nah, zakatnya itu seakan-akan, mohon maaf, seakan-akan sebagai rasa terima kasihnya lah dengan jerih payahnya. Sekarang kalau ini yang panitia merasa loh, saya juga kan berpayah-payah ini kan gitu. Enggak, Anda itu adalah relawan. Kalau ini adalah petugas. Jadi amil itu petugas. Dia berhak untuk menuntut mana bagian saya, berhak. Petugas. Seperti orang bekerja. Orang bekerja itu kan berhak menuntut kan? Ya. Anda belajar bekerja sama saya. Perjanjiannya 1 bulan Anda mendapatkan uang 1 juta misalnya. Begitu akhir bulan Anda berhak meminta kepada saya. Berhak. Tapi ini relawan ini. Namanya relawan, dia nggak ada hak. Gitu ya. Misalnya ada relawan itu, contoh ada orang suka bersih-bersih di kampung, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang apa, gitu kan ya. Dia asyik saja. Kalau tanya, loh kenapa kamu bersih kampung? Ya saya senang, saya ini relawan. Kira-kira relawan berhak nggak minta pada saya gitu, mana jatah saya 1 juta seperti itu kan, sama-sama yang nggak ada, namanya relawan. Begitulah. Jadi kalau misalnya panitia nggak rela, ya nggak usah ngurusi zakat. Oh nggak rela. Loh saya harus dapat, nggak harus, nggak wajib dapat karena relawan. Biar saya dapat, ya daftar kepada pemerintah. Caranya begitu, mekanisme harus daftar kepada pemerintah agar diangkat. Nanti pemerintah dalam bab ini imam kan harus melihat dulu motivasinya apa, kan gitu ya. Kedua, mengerti tidak dalam dunia zakat. Kalau tadi diangkat sini, ya ambil kewajiban pemerintah adalah seperti yang 5 tadi, berapa? 6 tadi, kan gitu ya. Bukan 6, 7 ya. 7 kriteria tadi. Harus mengerti fikih, mengerti ini. Ini baru diangkat. Jadi misalnya ustadz-ustadz ini yang ngerti bab fikih ini pantas kalau dijadikan apa? Amil, diangkat oleh pemerintah. Begitu. Maka kalau di sini ada ustadz, daripada bekerja nggak dapat apa-apa, kalau niatnya kerja, maka daftar aja kepada pemerintah. Saya punya keterangan, alhamdulillah saya lulusan pesantren ini, saya mengerti bab zakat, saya ingin menjadi amil zakat, begitu. Tapi kalau relawan jadi panitia, terus panitia kok minta minta bayaran, namanya nggak rela namanya itu. Kan banyak orang kan jadi relawan. Seperti sekarang itu ada orang yang tiba-tiba bagi bagi takjil gratis. Mereka mengeluarkan uang dan mereka tidak menuntut. Loh, saya ini sudah mengeluarkan takjil gratis, mana yang bayar saya? Nggak gitu. Berarti ya nggak usah takjil gratis, Anda niatnya bekerja kok. Kan gitu. Kalau rela nggak begitu. Maksud banyak orang itu ya, orang yang betul-betul relawan di jalan Allah, fisabilillah, tidak mengharapkan jatah dari beras itu banyak. Orang sodako orang ini bahkan bukan sekedar 1 juta 2 juta orang sedekah itu. Ada yang mengeluarkan uang 10 juta, ada ini pembangunan masjid. Oh saya ada uang lagi nggak dipakai 40 juta, saya salurkan. Loh, mereka menyalurkan uang. Ada lagi termasuk tanah ini. Saya mau wakaf tanah. Loh kalau dihitung jadi rugi dan rugi dunia ini kan rugi. Punya tanah 1 hektar diberikan untuk masjid dalam hitungan keduniaan. Kalau ini bisnis kan rugi. Tapi dia tidak mengharapkan itu. Dia mengharapkan bahwa bayaran saya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 1 hektar dianggap biasa saja. Nah ini. Makanya untuk panitia harus kiblatnya begitu. Panitia kiblatnya jangan pada amil. Kalau panitia kiblatnya pada amil, maka kepingin dapat jatahnya beras. Tapi kalau panitia kiblatnya iya ya, orang yang jauh lebih banyak menyedekahkan hartanya, seperti tadi wakaf fisabilillah, tanah 1 hektar itu berapa harganya? Ya dah, bisa saja di tempat-tempat strategis sampai 1 miliar gitu. Saya cuma tenaga saja, masa saya tenaga saja sudah nilai ta'ala, saya kepingin dapat pahala. Mestinya begitu para panitia. Jelas ya? Tapi kalau panitianya ini
rakus, mohon maaf ya, tene rakus, cak bisa, saya harus dapat seperti Amir. Ini berarti mengambil yang bukan haknya. Begitu. Lanjut. Panitia zakat ini hukumnya tidak boleh mengambil bagian dari zakat fitrah, sebab tidak termasuk 8 golongan yang disebut di dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Ya, sudah saya terangkan. Panitia zakat posisinya sebagai wakil atau orang yang diberi wewenang menyampaikan zakat fitrah dari muzaki atau orang yang berzakat yang disebut muwakil. Oleh karena adanya wakalah, maka si panitia tidak boleh sama sekali menjual beras zakat fitrah, tetapi harus menyampaikan benar-benar kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat fitrah. Ya, ini saya juga demikian ya. Saya gambarkan juga kalau ada penyembelihan kurban, walaupun bukan masanya ya. Penyembelihan kurban itu kalau ada panitia, ya, panitia ini. Maka panitia itu kalau mau betul-betul mengurusi, itu cari pahala namanya. Bukan cari keuntungan dari penyembelihan kurban. Maksud saya begini, sama dengan zakat itu. Kadang-kadang orang, ayo kita bikin panitia di kampung nyembelih korban itu. Kemudian ya minta, wah kita nanti jual, misalnya kita jual kulitnya buat apa misalnya, ya. Kulitnya buat apa? Buat beli tas kresek. Terus siapa yang membelikan tas kresek kalau bukan kita menjual kulitnya? Padahal menjual kulit itu tidak boleh. Itu hanya fuqara, kan begitu kan ya. Nah, kalau ada panitia berpikir demikian, lebih baik nggak usah membuat panitia. Kalau pelit semacam itu. Tapi yang namanya panitia itu cari pahala, bukan cari keuntungan. Kalau sudah dari saya panitia, alhamdulillah. Orang itu menyerahkan misalnya kambing atau lembu, sapi ya. Sekarang kalau kambing berapa? Paling tidak berapa? Anggap 2 juta ya. Cara berpikir begini, orang itu yang menitip untuk disembelihkan sudah mengeluarkan uang 2 juta. Dia banyak pahalanya. Sebut pahalanya ini 100 gitu ya. Maka saya akan sedekah dengan tenaga sekaligus tas kresek. Begitu mestinya cara berpikir. Gitu kan? Kalau misalnya enggak, ya enggak usah lah. Kan enggak dosa kan? Ya, di sini misalnya ada saudara Ilmi, ada Ustadz Hadi itu. Besok enggak usah bikin misalnya, enggak bikin. Saya tidak bikin panitia zakat. Saya tanya, dosa apa enggak dosa? Enggak dosa. Yang orang zakat itu mestinya, kalau saya akan berzakat, maka kewajiban saya menyerahkan kepada fuqara atau kepada 8 asnaf tadi. Ya saya berkewajiban. Kalau tidak ada amil itu karena pemerintah ingin dalam Islam ya, pemerintah ini bertugas untuk melancarkan gimana sistem yang dibangun di masyarakatnya, karena menjadi tanggung jawab pemerintah kan, kebaikan masyarakat kan begitu. Maka dibentuklah namanya amil untuk memudahkan. Tapi kalau ada orang muzaki, orang yang ingin berzakat, tidak mau lewat pemerintah, tidak apa-apa. Boleh, nggak perlu lewat panitia, nggak apa-apa. Saya alhamdulillah, saya nggak pernah lewat panitia atau ambil. Sudah, kalau sekarang zakat fitrah, zakat fitrah sudah saya kemas sesuai dengan jumlah yang keluarga yang saya tanggung, kan begitu kan. Saya beri fuqara, kan sering ada orang datang, ya ada macam-macam orang datang itu, orang datang pengemis, saya kasih misalnya, atau saya punya tetangga, ya oh ini perlu, saya kirim ke sana. Atau ada famili yang memerlukan itu, tidak perlu, saya tidak wajib, saya salurkan lewat amil, ya juga lewat panitia. Tapi kalau amil misalnya mau ingin sebagai tugas kenegaraan, ingin memudahkan saya, ya dah, mungkin saya sibuk diketok pintu, assalamualaikum, ada ndak zakat fitrah? Oh ada ini, itu boleh, ya. Dan amil ini dalam kondisi semacam demikian berhak menerima zakat sebagai 8 asnaf. Kalau panitia enggak, ya panitia membuka suatu pekerjaan ini atau kegiatan ini ya lillahi ta'ala, enggak dapat apa-apa begitu. Kalau nggak mau ya nggak usah lah, nggak usah bikin panitia-panitiaan kan gitu ya. Tapi nggak begitu semuanya. Artinya banyak orang ahlul khair, ya. Ayo kita bikin panitia, kita membantu, sudah. Nanti makannya para panitia saya tanggung. Ada orang biasanya begitu ya, orang ahlul khair itu banyak, ya dah. Ini adalah luar biasa. Dia bukan petugas tapi bekerja dalam kutip bekerja untuk Allah, gitu ya.
kata mencari pahala. Oh, luar biasa ini pahalanya. Jelas ya? Jadi ada kebaikan juga, tapi syaratnya bukan mengincar saya jadi panitia nanti saya dapat jatah, padahal nggak dapat jatah itu sesungguhnya. Jelas? Lanjut. Maka praktek sebagian panitia zakat yang mengambil sebagian beras zakat fitrah yang belum dibagikan ke mustahik dalam bentuk menjualnya kemudian digunakan konsumsi panitia, membeli plastik kresek dan sebagainya yang digunakan untuk kelancaran panitia adalah bentuk pengkhianatan dan kezaliman wakil atas barang yang dititipkan padanya dan hukumnya dosa serta wajib menggantinya. Ya kalau ada panitia nekat memakan apa saja lah ya, menyalurkan yang bukan pada tempatnya ya, untuk wah ini misalnya ada pembangunan masjid, ini sebagian kita jual aja, ini karena ada kamar mandinya belum selesai, itu dosa, wajib mengganti. Begitu ya. Lanjut. Namun panitia zakat yang ikhlas menjalankan fungsinya sebagai wakilnya umat Islam untuk menyalurkan zakat mereka tanpa tendensi ingin mendapat bagian zakat yang dikumpulkannya itu, maka pahalanya sangat berlipat ganda. Ya, ini namanya sedekah. Sedekah panitia kepada orang-orang ya. Sedekah jasa bagi orang muzaki itu tetep, itu namanya panitianya sudah sedekah jasa karena akan mengantarkan. Bagi orang mustahik maka ini pengantar yang luar biasa, maka dapat pahala kiriman dari muzaki orang yang berzakat sama yang menerima, ya berlipat ganda. Jadi istilahnya bisnisnya bisnis akhirat, yaitu benar-benar murni. Itulah panitia yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Kita acungkan jempol bagi mereka asalkan tidak menyalahkan kedudukan atau tanggung jawabnya karena bukan amil, gitu ya. Lanjut. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, usaha yang paling baik adalah usaha seseorang yang mengurusi zakat jika ia lakukan dengan ikhlas. Hadis riwayat Muslim. Ini termasuk ya mengurusi zakat tapi ikhlas, gak minta sebagai salah satu anggota 8 asnaf. Enggak, saya ikhlas lillahi ta'ala ngurusi zakat. Oh, itu bagus sekali. Banyak orang yang demikian ini, ya kan? Banyak loh di Indonesia ini, banyak orang ikhlas. Ini kita doakan mereka, mudah-mudahan benar-benar mereka ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda asalkan tidak menyalahgunakan wewenangnya. Gitu ya. Dia ini panitia bukan amil ya, tidak berhak menerima zakat. Jangan sampai salah ini ya. Sehingga betul-betul diberi pahala yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Sayyidina Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu bercerita bahwa ia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang yang mengurusi zakat dengan benar karena Allah, maka ia sama dengan orang yang berperang di jalan Allah sampai ia pulang ke keluarganya. Subhanallah ya, panitia zakat ini ya betul-betul seperti orang jihad gitu. Luar biasa karena dia ngurusi hartanya orang yang dia tidak mengambil apa-apa dari situ, betul-betul seperti orang perang gitu. Orang perang, ayo kita ini ada musuh perang ya, sudah masa gini. Saya mau perang, kalau digaji sebulan berapa ya, nggak usah perang lagi, sudah tidur aja di sana kan gitu. Ya dah, tapi ini betul-betul perang fisabilillah ya. Bahkan orang biasanya kalau demikian ingin mengeluarkan hartanya, saya bikin pedang sendiri, saya mau ini, saya tameng sendiri begitu. Banyak kan yang demikian ya. Ada untuk menjaga atau membela agama Allah. Misalnya adalah agama Allah SWT dicaci maki, maka marah, ada orang marah umat Islam ya, protes sampai aksi damai misalnya. Bahkan luar biasa sampai beli tiket sendiri, kan ada begitu kan ya. Sampai menyewa pesawat sendiri. Apa dari mana? Apakah mereka ini yang menyewa pesawat minta kembalian? Saya minta kembalian ya enggak. Itu karena lillahi ta'ala, mereka ingin menjaga dan membela agama Allah yang dilecehkan oleh orang-orang di luar Islam misalnya. Kan ada begitu, di dunia ini ada. Ya, mereka lillahi ta'ala gitu. Itulah namanya fisabilillah. Sama halnya dengan tadi itu. Panitia yang ngurusi dengan benar ya, maka akan mendapatkan pahala fisabilillah seperti perang di jalan Allah. Luar biasa, ya. Lanjut. Sedangkan ancaman bagi amil maupun panitia yang menyelewengkan zakat, dosanya juga sangat besar. Ya,
Kalau amil itu nggak semau gue ngambilnya. Aku enak lah ngambil 1 ton 2 ton, nggak begitu. Ada bagian-bagian tertentu ya kan. Demikian juga panitia kalau betul-betul yang tadi itu nggak menyalahkan gunakan wakaf ini amil, padahal dia bukan amil, ya kan. Maka dosanya besar sekali. Lanjut. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu menyatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga amil atau panitia yang mengambil jatah 10%. Hadis riwayat Abu Dawud. Kalau ngambil lebih dari 10% ke atas dari yang dikumpulkan ini. Ya, wah saya ambil aja kan, ini kan banyak masih yang fuqaranya cuma sedikit, saya ambil 15%, maka susah dia masuk surga. Ya, dia kalaupun masuk surga maka diazab dulu di neraka dia. Ya, kemarin saya terangkan 1 hari di di akhirat baik surga maupun neraka itu sama halnya 1000 tahun hitungannya di dunia. Begitu. Lanjut. Sayyidina Abdullah bin Buraidah mendengar dari bapaknya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meminta kami menjadikannya amil untuk suatu pekerjaan, telah kami tetapkan untuknya memperoleh uang sejumlah tertentu. Maka jika ia mengambil lebih dari belanja tersebut, berarti ia telah melakukan korupsi. Hadis riwayat Abu Dawud. Subhanallah ya. Ya pencurian atau korupsi. Jadi termasuk korupsi itu ada pada dunia perzakatan kalau disalahgunakan dan mengambil yang bukan haknya. Baik oleh amil, lebih-lebih oleh panitia. Kalau panitia mengambil sedikit dari situ jelas korupsi kan gitu, karena tidak berhak. Kalau amil lebih dari 10%, maka dia termasuk korupsi dia. Ya, dosa besar. Begitu. Kurang lebihnya jelas. Ada? Lanjut? Selesai? Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan pelajaran tadi bisa mengingatkan kita semua. Sekarang waktunya saya persilakan Ustadz Hadi. Ya, kalau ada pertanyaan masuk. Alhamdulillah, pada malam hari ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Kiai. Baik. Pertanyaan pertama dari hamba Allah dari Kota Malang. Baik. Kiai, bolehkah wanita sholat isya dan tarawih bermakmum dengan imam yang ada di masjid atau musola, sedangkan wanita itu berada di rumahnya? Baik. Jadi ada sah atau tidak sahnya sholat berjamaah, ya. Yang sah itu kalau nyambung, tempatnya itu nyambung. Jadi saya tidak bisa mengatakan boleh atau tidak boleh. Ada tergantung gitu, tergantung. Ada rumah yang bersebelahan, berdempetan dengan musola, ya. Ada rumah, ya. Kadang-kadang satu tembok, misalnya ini rumah, gitu ya. Ini rumah, ini musola, kan satu tembok. Kalau ada pintu yang memungkinkan untuk sambung maka boleh. Tapi kalau rumah ini tertutup rapat, ya, nggak ada pintu untuk ke sana, maka tidak boleh. Namanya nggak sambung namanya. Ya, demikian juga kalau rumahnya ini terpisah dari dari musola, dia hanya mendengarkan dari mix atau pengeras suara, maka namanya nggak sambung. Ya, nggak boleh. Jadi yang namanya berjamaah itu ikut berjamaah niat makmuman lillahi ta'ala itu kalau dihukumi ada sambung. Termasuk sambung begini kalau dalam fikih ya, kita berbicara mazhab Syafi'i. Ada masjid. Saya katakan di sini ini masjid misalnya. Saya imamnya di sini. Sudah? Terus di pojok sana, karena tempat ibu-ibu di pojok sana. Ini kebetulan ini ya. Makmumnya itu hanya orang satu laki-laki di sini, jadi saya di sini makmumnya satu sih. Terus di pojokan sana di dalam masjid di masjid, walaupun lebar, ada ibu-ibu yang ingin sholat berjamaah dengan saya. Ya, pertama satu tempat kan, walaupun jauh. Selagi masih tahu gerakan imam, walaupun hanya mendengarkan saja, oh ini lagi berdiri, oh ini lagi ruku, oh ini bisa diprediksikan, maka sah bermakmum. Ya? Tapi andai kata tidak, maka tidak sah. Kemudian kalau ada pembatas, misalnya pembatas pintu. Kalau pintu itu tidak dikunci, ya artinya masih bisa. Kan ada kan pintu yang, ya maka boleh. Ini masuk dalam lingkungan satu wilayah, satu mutasil namanya. Tapi andai kata pintu yang asalnya bisa dibuka tutup
tiba-tiba dikunci. Sehingga kalau ada makmum, misalnya makmum ya, makmum satu untuk melompat ke tempat sana itu tidak bisa, maka termasuk sudah mengkotik, tidak boleh. Itu menurut mazhab Syafi'i. Jadi tergantung situasinya, ya, nggak bisa mengatakan boleh atau tidak boleh, tergantung situasinya. Ya, situasi rumahnya ini maksudnya, situasi rumahnya dengan masjid itu. Kedua, tergantung juga letak rumahnya. Letak rumahnya itu di belakang masjid atau di depan masjid. Jadi kalau apa ya? Kalau misalnya saya begini, saya sholat ngadep ke sana misalnya ya, ini saya imam, ini Pak Dasan. Loh, kalau rumah itu di depan masjid, kan kalau dia sholat kan berarti lebih ke depan daripada imam, pasti tidak boleh. Kalaupun di belakang itu kalau ada yang namanya mustasil, ada apa ya, celah untuk bisa jadi imam, jadi apa jamaah, karena kan posisi rumahnya tadi itu saya terangkan. Maka kalau di belakang atau samping selagi masih ada berdempetan ya, masih ada celah di beberapa rumah, tapi tidak untuk rumah-rumah semuanya begitu. Jelas ya? Baik. Jadi terperinci ini ya. Baik, tapi yang hati-hati ya lebih baik ikut ke musola kan. Jelas ya? Baik. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga limpahan rahmat Allah senantiasa menaungi Kiai. Amin. Afwan, izin bertanya terkait Syiah. Bagaimana sebenarnya Aswaja menghukumi akidah Syiah? Apakah mutlak sesat atau kafir atau dibagi kepada beberapa kategori? Lalu bagaimana dengan adanya perawi hadis dari kalangan Syiah dalam Sahih Bukhari? Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Baik. Syiah itu bisa dikatakan secara global ada dua macam. Secara global ya. Syiah itu dibagi-bagi banyak Syiah itu. Cuma secara global ya dibagi dua. Yang pertama adalah namanya Syiatut Tafdil. Syiah yang hanya mengatakan Sayyidina Ali lebih afdol daripada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ini istilahnya dikatakan Syiah Zaidiyah. Semuanya akidahnya sama dengan Aswaja, cuman bab tafdil yaitu mengatakan Sayyidina Ali lebih mulia, lebih utama daripada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Itu saja perbedaannya. Sudah ya, itu saja. Nah, selebihnya Syiah-Syiah yang lain itu sesat. Selebihnya, dari selain Syiah Zaidiyah sesat. Sudah ya? Kemudian di antara Syiah-Syiah yang sesat itu ada yang sampai kufur. Kalau sampai menuhankan Sayyidina Ali itu kufur. Namanya Syiah Hulat namanya. Ya dah, sudah. Jadi ya jelas ya. Pertama, dalam Syiah itu ada Syiah yang ringan kesalahannya, namanya Syiah Zaidiyah. Itu dalam bahasa lain dikatakan Syiatut Tafdil. Ya, Syiah yang hanya mengatakan Sayyidina Ali lebih utama daripada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Tapi kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu sah menurut mereka. Nggak protes mereka, cuma afdol saja lah, gitu ya. Begitu kurang lebih ya. Dah selesai. Nah, menurut Imam Ibnu Hajar ya dalam kitabnya ya, perawi yang di Sahih Bukhari tadi itu adalah yang tasyayyu. Tasyayyu itu yang seperti mengatakan bahwa Sayyidina Ali lebih afdal daripada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Bukan Syiah yang sesat. Yang diambil Imam Bukhari. Itu pun Imam Bukhari mensyaratkan tidak semua orang Syiah yang semacam itu namanya Syiah Zaidiyah diterima enggak. Pertama, kalau orangnya jujur, hafalannya kuat, sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Imam Bukhari itu. Kemudian yang ketiga, ternyata riwayat dari Syiah, lebih mudah saya katakan Syiah Zaidiyah tadi itu, ini di dalam kitab Imam Bukhari bukan dijadikan topik utama, bukan. Tapi syawahid hanya memperkuat saja. Ya, hanya memperkuat. Saya katakan memperkuat itu begini. Ya, apa ya? Bisa dikatakan bagaimana memperkuat? Baik, beginilah. Misalnya ini ya. Ini tisu saja, tisu sudah. Saya berkeringat. Topik utama, misalnya topik utama, saya mengatakan bahwasanya tisu ini bisa membersihkan keringat
teringat saya gini kan. Ini topik judul utama ya, ibarat riwayat hadisnya, matannya semua ini adalah menggunakan tisu untuk menghilangkan keringat. Topik utama. Ya, itu topiknya Imam Bukhari Sahih. Terus kebetulan ininya habis, tapi ada sedikit keringat. Saya bersihkan dengan ini. Namanya syawahid, misalnya bukan topik utama ya. Oh, ternyata kain juga bisa ya. Ya bisa. Dalam kutip kalau dalam keadaan darurat kan gitu kan ya. Karena ini juga bisa membersihkan, tapi kan sayang kan gitu. Maka topik utama, ya saya katakan topik utama membersihkan keringat itu dengan apa? Tisu. Ini riwayat Imam Bukhari Sahih. Paham? Kemudian Imam Bukhari kebetulan menemukan riwayat dari kalangan Syiah Zaidiyah, Syiah Tafdil itu kalau menurut Imam Ibnu Hajar dipergunakan. Oh, ini juga ada kok riwayat itu. Kedua, itu menandakan Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu tidak kaku dalam beragama. Kalau betul-betul riwayat itu sesuai dengan aturannya, ya, kok kebetulan ini dari Syiah Zaidiyah atau Syiah Tafdil, kok memang mendukung, nggak masalah. Itu kan cuma mendukung saja, tidak diambil asli dari mereka itu lah. Itu ya, maka tidak bisa dikatakan oh berarti Imam Bukhari meriwayatkan dari Syiah, berarti Syiah itu tidak sesat. Tidak begitu ya, maka Syiah yang sesat tetap dibuang. Tapi kalau Syiah Tafdil maksudnya Syiah Zaidiyah itu masih bisa diambil riwayatnya. Tapi dalam kehati-hatian Kiai Haji Hashim Asy'ari itu tetap mengatakan Syiah Tafdil pun itu sesat, min ahlul bid'ah. Kenapa? Ya karena sepakat ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah seluruh dunia mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya, dan itu lebih afdal daripada Sayyidina Ali. Urutannya begini, kalau menurut sebagian para ulama ya. Pertama Rasulullah sudah maklum. Nomor 2 Sayyidina Abu Bakar, ketiga Sayyidina Umar. Ya enggak? Untuk ketiga dan keempat itu juga berselisih pendapat. Apakah Sayyidina Utsman lebih afdal daripada Sayyidina Ali atau Sayyidina Ali lebih afdal daripada Sayyidina Utsman? Sebagian masyarakat, sebagian ulama itu memilih rutut sebagaimana kekhalifahan di zaman itu. Berarti pendapat yang ini kuat juga. Jadi pertama Rasulullah sudah maklum ya dalam dunia Islam gitu ya. Kemudian berikutnya adalah Sayyidina Abu Bakar di bawah Rasulullah dalam kemuliaannya ya. Kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, baru Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Walaupun Sayyidina Ali ini kan ahli baitin Nabi, kan begitu kan, dalam kedudukan ini berbeda. Sayyidina Ali punya keistimewaan luar biasa, tapi Sayyidina Utsman juga punya keistimewaan sangat luar biasa. Sayyidina Umar punya keistimewaan yang luar biasa. Sayyidina Abu Bakar punya keistimewaan yang luar biasa. Semuanya punya keistimewaan. Tapi kalau diruntut gitu ya, dalam keistimewaan menurut Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Jelas? Baik, lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Kalimantan. Baik. Kiai mau tanya tentang warisan. Ya. Apakah anak tiri bisa mendapatkan warisan? Terima kasih. Baik. Anak tiri tidak bisa mendapatkan warisan ya. Jadi gini misalnya ada orang laki-laki, bapak maksudnya ya, orang laki-laki dewasa ya dah. Kemudian ada seorang ibu-ibu dewasa juga punya anak janda, ini ibu-ibu janda punya anak. Lebih baik saya katakan anaknya satu gitu aja ya. Anaknya satu laki-laki, itu lebih mudah ya. Ini kan orang lain. Jadi ini ibu janda punya anak laki satu, sudah selesai. Sedangkan si bapak tadi itu misalnya punya anak laki juga satu. Sudah? Punya anak laki satu, sudah ya. Nah, sudah. Ternyata bapak yang Buddha tadi itu menikah dengan ibu janda. Paham ya? Maka bapak ini mempunyai anak kandung satu, punya anak tiri satu. Andai kata bapak ini wafat, sudah, maka warisan itu hanya dibagi 2 orang. Siapa itu? Istrinya, yaitu janda yang punya anak satu itu dengan anak kandungnya, dengan perhitungan faraid ya. Sudah begitu. Terus anak tirinya dari si ibu janda itu apakah mendapatkan warisan dari si bapak tiri? Nggak dapat. Demikian juga andai kata si anak ini mati duluan, maka bapak tiri nggak dapat juga. Ya, begitu.
Misalnya loh, anak tiri ini kaya, konglomerat, uangnya itu 1 triliun. Walaupun uangnya 1 triliun, si bapak ini nggak dapat kalau anaknya mati. Tapi ibunya dapat. Nanti, misalnya saja, kalau saya katakan, begitu ibunya ini sebut saja dapat 1/4 triliun misalnya. Berapa 1/4 triliun? 250 juta. Ya, anaknya mati dulu kan, ibunya dapat. Sudah? Ternyata ibunya ini mati. Ini kan jadi istrinya ini kan, maka suaminya ini dapat warisan dari ibu ini, walaupun hasilnya tadi dari anak. Itu estafet begitu. Tapi kalau langsung nggak dapat. Jelas? Baik, lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Kalimantan. Bagaimana pendapat Kiai kalau ada orang yang mengatakan onani di saat bulan puasa tidak membatalkan puasa? Syukran. Ya, kemarin terjadi ya di medsos ini rame itu ya, mengeluarkan sperma di siang hari. Ya, pertama kemarin sudah saya terangkan, kalau itu dalam keadaan mimpi atau memang dia tidak sengaja itu ya, namanya tidak sengaja ya, maka tidak apa-apa. Seperti mimpi itu ya, mimpi di siang hari itu ya, itu nggak apa-apa. Namanya juga gak ada kudro, gak ada kekuatan manusia untuk menolak mimpi, itu satu. Tapi kalau sengaja berdosa, kedua membatalkan puasa. Saya katakan sengaja itu misalnya ada gambar gitu ya, ada gambar porno, dia lihat, ya mungkin karena nafsunya besar ya, begitu melihat gambar porno, tiba-tiba dia keluar, ya maka dia melihatnya kan dosa. Kemudian di samping dia dosa keluar, kedua dia membatalkan puasa. Itu yang disepakati gitu. Kalau ada pendapat seperti kemarin itu ya kita buang saja lah, pendapat itu salah itu. Jelas ya? Baik, lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Kota Pasuruan. Ya. Kiai, ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar bagaimana? Matur nuwun. Baik, ciri-cirinya itu sebenarnya seperti dalam dunia haji itu ya. Ya, kan orang haji itu ada namakan haji yang tidak mabrur dan ada haji yang mabrur. Yang tidak mabrur itu artinya hajinya ditolak, mestinya nggak dapat apa-apa kan gitu kan ya, mengeluarkan uang banyak tapi dapat apa-apa kan gitu kan. Nah, tapi kalau haji itu mabrur, laisa lahu jazaun illal jannah kan gitu kan, tidak ada balasan bagi orang yang hajinya mabrur itu kecuali surga. Ciri-cirinya apa? Orang diberi haji mabrur, yaitu perilaku setelah haji lebih baik daripada sebelum haji. Kan gitu kan? Misalnya ada orang ahli judi, misalnya ya, ahli judi, kemudian dia tobat, sudah. Kemudian dia berangkat haji misalnya, ternyata Allah SWT mengampuni semua dosa-dosanya ya, dia lakukan. Maka setelah setelah pulang dari haji, diberi haji mabrur, dia sudah tidak judi lagi, tidak bermain macam-macam, bahkan dia menjadi ahli masjid. Itu namanya hajinya mabrur. Demikian juga Lailatul Qadar, ya kan? Kalau ada orang misalnya sebelumnya itu nakal sekali, nakal lah, macam-macam nakalnya itu ya. Kemudian sebut malam ini dapat malam Lailatul Qadar, maka esok hari dia sudah tidak nakal lagi, dia menjadi baik, dia di ahli ibadah, begitu tanda-tandanya. Ya. Maka kalau kali kita ini misalnya kita melean bangun malam ya, Masya Allah cari malam itu Qadar ya. Kemarin kita masih suka menggunjing orang, besok menggunjing lagi, yang nggak dapat namanya ini ya. Jadi kalau kepingin tahu gitu gimana sih perbedaannya, yaitu tatkala setelah mendapatkan Lailatul Qadar dia jauh lebih baik daripada sebelum mendapatkan Lailatul Qadar. Orang itu tidak pasti ya kan? Itulah ciri-ciri yang saya ketahui ya. Masih sebenarnya banyak, tapi secara zahir semacam itu. Jelas ya? Baik, ada lagi? Sudah selesai. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan malam hari ini kita diberi oleh Allah SWT malam Lailatul Qadar, ya kan? Atau kalau tidak sekarang, insya Allah dalam malam-malam sampai akhir, atau malam malam takbiran itu ya, dari sekian banyak malam 10 hari ini, kita juga tetap mendapatkan malam Lailatul Qadar yang bisa merubah akhlak kita, keyakinan kita, akidah kita, keagamaan kita jauh lebih baik daripada yang kemarin. Barangkali itu dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.